Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita awali pembacaan firman Tuhan. Nats renungan untuk kita hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini. Kamis tanggal 13 Februari 2025, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-10 ayat 27. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Demikian firman Tuhan. Dombaku mendengar suaraku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam nats renungan kita hari ini, Tuhan Yesus mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Tuhan Yesus memakai perumpamaan relasi antara Dia dengan umat tebusannya itu. Seperti seorang gembala dengan domba. Ini merupakan relasi yang sangat-sangat indah. Begitu dekat, begitu intim antara gembala sejati dengan dombanya. Yesus menggambarkan gembala dan domba untuk menjelaskan hubungannya yang merupakan hubungan keakraban, pelayanan, dan penyerahan diri. Dalam nats ini, Yohanes juga membangkitkan dalam diri kita agar dengan penuh perhatian kita mendengarkan suara gembala yang baik, Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Yesus adalah gembala kita yang menjaga dan membimbing kita ke jalan yang benar. Dia melindungi kita dari segala bahaya hidup kita dan membela kita dari siapapun yang menjauhkan kita darinya. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Mereka yang mendengar suaranya mengenal dan percaya kepadanya. Kemudian mereka mengikutinya dengan cinta dan keinginan untuk menjalin hubungan yang intim dengannya. Saudara-saudara yang kekasih, Yesus mengatakan bahwa domba-dombanya mengenal dan mendengar suaranya. Artinya, domba-domba mengenal suaranya dan mereka tidak mengenali suara orang asing. Dalam perumpamaan ini, Yesus menggambarkan domba-dombanya memiliki pendengaran yang sangat sensitif terhadap suaranya dan sangat kesulitan mendengarkan suara yang lain. Namun, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kenyataannya yang kita temui begitu berbeda dengan apa yang Yesus katakan? Artinya, sepertinya apa yang Yesus katakan jauh berbeda dengan kenyataan yang ada. Kenyataan saat ini, kebanyakan orang dapat mengenali dengan jelas suara iblis, suara dunia, dan suara daging mereka, dan sangat sulit untuk mengenal suara Tuhan. Satu hal yang pasti, kita dapat meyakini bahwa yang salah bukanlah Tuhan tidak berbicara kepada kita, melainkan kita yang tidak mendengarkan suaranya. Yesus berbicara kepada kita melalui berbagai cara, namun seringkali kita melewatkannya. Setiap hari Tuhan mengatakan sesuatu kepada kita.
Tetapi karena berbagai kesibukan, kita tidak menyadari hal tersebut. Tuhan berbicara kepada kita setiap hari, memanggil kita di tengah kegelisahan dan kerinduan yang melanda jiwa kita. Dia memanggil kita di tengah duka cita kita yang mendalam, maupun di tengah sukacita besar yang sesungguhnya tidak dapat sepenuhnya memuaskan kita. Tuhan berbicara melalui firman-Nya, tetapi hanya sedikit orang yang meluangkan waktu untuk membaca, mempelajari, dan merenungkannya. Selebihnya terlalu sibuk menonton televisi, main games, main internet, berolahraga, jalan-jalan, makan-makan, dan melakukan ribuan hal lainnya. Tidak heran jika orang-orang seperti ini begitu kesulitan mengenali suara Tuhan pada saat Dia berbicara. Yesus telah melengkapi kita dengan telinga untuk mendengarkan suaranya. Kita hanya perlu meluangkan waktu untuk mendengarkannya. Tidak butuh waktu lama sampai suatu saat kita dapat mengenali suaranya yang lembut dan yang menuntun kita ke padang yang berumput hijau. Karena itu, marilah kita setiap hari duduk diam mendengarkan suaranya, dan sementara kita mendengarkan suaranya, katakan tidak kepada yang lain. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kami hingga saat ini. Tuhan juga masih mau memberikan firman-Mu kepada kami, menjadi bekal hidup kami. Berkatilah firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu, agar kami tetap bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.